Nah, karena kita juga udah berkenalan dengan Kalupna, maka hari ini kita bakalan sharing-sharing bareng teman-teman. Dan pastinya teman-teman udah pasti nggak sabar banget dong buat memahami tentang apa yang aslinya tuh dalam episode kali ini. Apa aja sih sebenarnya yang bakal kita bahas? Tentunya langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Oke, dari Kalupna sendiri nih, kan awalnya tuh kakak ikut kayak kepanitiaan, ikut kayak keorganisasian, itu pasti awalnya ada sebuah dorongan ataupun motivasi-motivasi yang mungkin kakak dapatkan entah dari diri kakak ataupun dari seseorang dari luar organisasi ataupun ranah hidup kakak sendiri gitu ya. Nah, kita tuh semua pengen tahu nih kak, kira-kira awalnya kakak itu tuh karena ada motivasi tersebut atau ada ajakan dari luar atau pihak luar atau dari teman-teman kakak, gimana tuh kak? Oke, tadi Mas Arif ya? Ya, Arif ya? ya betul kak. Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kalau boleh, langsung kita mulai dari apa sih yang membuat aku terjun ke dunia keorganisasian. Itu mungkin bisa dilihat dari di masa aku ketika SMP. Dan ketika di SMP, bahkan dari SMP hingga sebelum-sebelumnya, bisa dikatakan aku adalah orang yang gak peduli dengan dunia organisasi. Aku bisa dibilang bahwa di duniaku ya hanyalah belajar, bermain, dan mungkin hal-hal yang secara mayoritas anak-anak kalangan SMP ya yang itu lakukan. Dan di masa SMP itu eh, aku pun juga bisa digambarkan ya sebagai orang yang memang ya lumayan gila gitu dengan belajar. Yang dimana kayak aku nggak memedulikan apa pendapat orang tentang aku nggak peduli aku mau dibilang seperti apa. Yang di sana yang aku pedulikan adalah ya aku cuma mau belajar, berteman dengan orang yang sefrekuensi sama aku, dan ya hal-hal semacam itu. Dan tiba di fase libur 2 minggu. Mungkin Arif juga tahu ya itu. Iya dong kak, itu Nah, bener-bener kayak liburan tapi kok kayak tiba-tiba ada lagi, dikasih tahu iya. sama pemerintah sepertinya. Heeh. Nah, dari situ tuh aku ngerasa, lah kok nih lama-kelamaan yang namanya belajar yang biasanya datang ke sekolah gitu, ketawa-tawa sama temen, sekarang jadi cuman menghadap ke laptop, dan di situ cuman yang kita lakukan cuman bisa chit-chat sama temen, callan sama temen, dan di situ yang kita bisa lakukan adalah cuman ya cari cara gimana cara kita tetap komunikasi sama temen, dan yang tadinya mungkin lebih bebas gitu, jadinya lebih terbatas, mungkin cuman hanya itu aja, dan yang lebih pastinya lagi ya hanya keluarga kita aja. Dan dari situ aku jadi ngeh gitu akan sesuatu yang dimana aku membandingkan diri aku dengan zaman COVID ini. Jadi di zaman COVID ini kayak seakan-akan menggambarkan bahwa kita ya dimana tuh kita harus gimana caranya cari cara untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa harus bertemu, gimana caranya kita tetap menjalankan aktivitas kita sehari-hari tanpa harus melakukan sentuhan fisik atau tanpa harus ketemu dengan udara yang sama. Dan dari situ aku mendeskripsikan atau menggambarkan diri aku seperti itu, bahwa kalau aku terus begini aja, kalau aku terus diam diri aja, dan aku nggak mau mencoba untuk cari cara gimana caranya untuk aku keluar dari zona nyaman, gimana caranya aku mengemukakan untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang gak cuman dengan orang-orang itu aja, tapi untuk membentuk suatu acara, membentuk suatu kegiatan yang dimana berimpact gak cuman buat diri aku, tapi buat orang di sekitar. Dan dari situ aku memulai dari masa-masa online itu dengan salah satunya itu dengan ikut webinar. Mungkin bagi kalangan SMP ya, buat Yes, ikut webinar tuh yang kayak ngapain sih? bener Kayak banget ya. masih bocah SMP ikut Webinar, webinar. betul. Dan dari situ ya aku nggak peduli, aku coba ikut webinar yang berkeliweran dari sosial media aku. Dan dari situ juga secara entah kenapa secara otomatis juga dari sosial media yang aku cari terus tentang berkaitan dengan webinar tentang dengan self improvement dan sejenisnya. Dan dari situ perlahan-lahan aku mulai memahami dan memasuki fase belajar dari menonton dan dari apa yang aku dengar. Nah, dari situ aku mulai dengan mengikuti webinar, terus juga belajar self empowerment itu seperti apa.
self improvement, maaf. Self improvement. Dan dari situ aku mulai menguatkan dari diri hati aku sendiri, dari yang tadinya seperti itu, seperti anak-anak SMP yang mungkin pada umumnya, dan sebenarnya juga sampai saat ini juga sepertinya masih seperti orang pada umumnya. Cuman bedanya hanya sedikit dibumbui dengan keorganisasian. Dan di situ aku mulai dengan memberanikan diri, dan aku yakinkan kepada diri aku sendiri gimana caranya ketika aku memasuki fase SMA, aku mau mulai dengan ikut organisasi. Dan di SMA, yaitu di Manpat Jakarta, di sana aku mulai memberanikan diri untuk ikut seleksi dari OSIS MPK Manpat Jakarta. Dan dari situlah dimulai kisah organisasi yang aku alamin, karena memang sebelumnya juga mungkin kepanitiaan yang aku ikutin pun hanya ekskul paskibra waktu itu. Seperti itu. Dan di Manpat mulailah dengan segala seleksi, segala orang-orang baru yang aku temui, apalagi di masa SMA awal-awal itu alhamdulillah zaman Covid juga udah selesai ya. Betul. Alhamdulillah, jadi dari situ aku bisa mulai lagi coba keluar dari zona nyaman dan menjadi Lupna yang berbeda dari sebelumnya. Wow, seperti itu. Keren banget sih teman-teman semuanya. Berarti itu karena tadi self improvement tersebut, mau berani berubah, dan dukungan mungkin dari orang-orang sekitar juga ya Kak ya. Itu bisa membawakan jati diri kita jauh lebih baik ke depannya sih teman-teman ya. Luar biasa sih Kak Lumna. Nah, karena tadi udah terjawab ya Kak Lumna ya, kita langsung maju ke pertanyaan yang kedua. Kakak sendiri itu mulai sebuah event, startnya itu dari mana sih Kak? Kita lagi kepo nih. Nah, dan kira-kira apa aja yang mesti orang awam tahu ketika orang-orang tuh ingin membuat sebuah acara yang terprogres, yang terorganisasi dengan baik. Itu gimana sih Kak caranya biar konstruktivitas dari sebuah acara itu berjalan dengan baik gitu Kak? Boleh diceritain Kak? Oke. Terkait dengan cara memulai event dan bagaimana event pertama yang aku alamin. Betul Kak. Mungkin ini lanjut juga dari cerita sebelumnya. Dan ini dimulai dari ketika aku mengawali diri aku menjadi bagian dari OSIS MPK Manpat Jakarta, khususnya dari MPK, yang dimana di sana tentunya kita tuh diberi banyak kesempatan untuk menjadi bagian dari program kerja yang dilaksanakan selama seperiodenya. Nah, di dalam kepanitiaan tersebut ada salah satu yang menurut aku program kerjanya ini lumayan berkesan banget, yaitu ketika aku diberi kesempatan untuk menjadi ketua pelaksana dalam suatu acara, dan itu posisinya aku masih kelas 10. Dan tentunya secara ilmu, secara pengalaman juga aku tentu belum banyak yang aku alamin, tapi dari situ menurut aku itu yang lumayan menekan aku dan memberikan aku kayak pressure yang lumayan berat, karena aku harus memimpin dan membawa teman-teman OSIS MPK aku, khususnya MPK, untuk menjalani program acara yang dibilang cukup besar gitu naungannya, yaitu dari OSIS Manpat itu sendiri. Nah, untuk acaranya itu, kalau aku boleh sedikit spill, mungkin itu boleh banget. Di Universitas Indonesia, dan itu kami mengundang narasumber yang dimana ngejelasin tentang apa itu organisasi. Dan dari situ yang aku buat dari awal event itu, yang aku pelajari juga seperti yang tadi Arif sampaikan ya, bahwa kepanitiaan itu nggak yang cuman kita lihat dari hari H-nya aja. Nah, ternyata dari sebelum hari H, dari segala persiapan itu lumayan berat, karena aku harus meyakinkan diri aku sendiri dan juga ke teman-teman lainnya bahwa ya oke, kita sama-sama belajar, kita masih kelas 10 dengan naungan kepanitiaan yang dibilang kita memanfaatkan kualitatif, yang dimana kita fokus pada kualitas dari setiap orangnya, bukan pada quantity dari setiap panitianya. Dan dari situ yang aku jadikan itu pelajaran terbesar adalah bangun fondasi sekuat mungkin. Nah, dari situ aku mulai coba, dari situ kita kuatkan tujuan kita mau apa, dasarnya kita mau apa, impactnya ini mau buat siapa, mau buat target kita aja kah,
atau mau buat kita juga kah? Atau malah gak berimpact sama sekali? Itu yang kita jadikan fondasi awal, dan tentunya yang menurut aku sebagai PR berat banget untuk dalam keorganisasian adalah memahami karakteristik dari masing-masing panitia, masing-masing teman. Dan Bener tentunya dan tentunya pasti mungkin Arif merasakan gitu ya, Iya. ketika di fase SMA, di fasenya mungkin ada yang baru berani mengeluarkan isi hatinya, ada yang mungkin cara mengekspresikan kita nggak setuju atau kita nggak suka itu adalah dengan ya mungkin hanya curcol di teman Ya, deket gitu. taunya tuh dia tuh orangnya egois aja. Padahal kan nggak cuma gitu Iya, doang ya kayak. heeh. Ada di mana fase-fase tuh anak SMP, apalagi seumuran SMP ya kayak. Mm-mm. Itu bener-bener pengen banget saling dimengerti satu sama lain sih Kak. Mm-mm. Dan menurut aku itu adalah waktu yang memang kayak kita tuh pengen dimengerti sama yang lain. Mm-mm. Tapi terkadang kita lupa bahwa kita kita malah gak bisa untuk menyampaikan dengan baik ke orang lain. Jadi ketika kita berkuar-kuar, aku pengen didengar, aku pengen didengar pendapat aku pengen didengar kritikan yang aku sampaikan, aku pengen didengar apa yang mau aku sampaikan gitu di dalam kepanitiaan itu. Tapi entah kenapa yang sampai saat ini aku pelajarin, mungkin ini juga bisa dikaitkan dengan psikologi juga, bahwa kita terlalu berkoar-koar pada ingin mendengarkan, tapi kita lupa caranya untuk menyampaikan dengan baik. Bisa mendengar dengan baik lagi. Betul. Siapa yang mau kita sampaikan, Betul. siapa orang yang mau kita targetkan untuk mendengarkan kita, seperti apa orang itu, gimana caranya kita menjadi seseorang yang bisa didengarkan. Yes, karena orang yang ingin didengar pun harus bisa berbicara dengan baik, dan orang yang ingin mendengar juga harus berbicara dengan baik ya. Jadi sama-sama ada komunikasi di antara mereka yang terjalin ya kayak. Betul. Luar biasa banget. Nah dari situ menurut aku tuh salah satu pelajaran yang sangat berimpact bagi diri aku, dan dari situlah titik mulai aku mulai coba banyak lagi trial errornya di dalam kepanitiaan-kepanitiaan lainnya, dan yang tentunya segala bentuk pressure yang aku dapatkan tentu beda-beda, dan pasti ada aja masalah yang aku alamin. Dan dari sana ya pada intinya sih menurut aku diajarin untuk gimana cara nyelesain, karena kalau nggak selesai ya acaranya juga nggak bakal terlaksana gitu. Dan ya dari situ aku sih belajar bahwa ngejalanin acara tuh nggak yang cuman yaudah ngejalanin aja, nggak peduli siapa orangnya, nggak peduli siapa timnya, yang penting jalanin. Tapi ternyata karakteristik dari teman-teman, gimana cara kita memahami, gimana cara kita menggabungkan teman-teman menjadi satu tim yang luar biasa menjalankan program acara, itu baru yang namanya keorganisasian. Luar biasa. Jadi dengan caranya kita berkomunikasi pun, dan juga tadi sempat menyinggung ya kayak tentang karakteristik yang memang harus kita satu padukan dalam kelangsungan sebuah acara. Kita kan juga nggak tahu orang tuh berpendapat bahwasannya satu acara ini penting nggak buat diri dia. Sedangkan diri kita itu tahu bahwasannya kalau kita sebagai ketuplak lah, katakanlah kita sebagai yang mempunyai tanggung jawab dalam sebuah acara tersebut. Intinya acara ini harus sukses gimana pun caranya ya kan Kak. Apalagi dengan kita tuh saling berimpact satu sama lain, berkoneksi satu sama lain, itu harus menciptakan kolaborasi yang ciamik gitu ya Kak ya. Keren banget Kak. Nah, kita masuk pertanyaan yang ketiga. Tadi kita udah sempat berbicara bahwasannya karakteristik orang itu berbeda-beda ya Kak. Dari perselisihan, perdebatan, hingga di rangkaian acara pun kadang masih ada perdebatan-perdebatan kecil ya Kak ya. Kemudian di sini kita tuh pengen tahu, sebenarnya ada nggak tips and trick dari Kak Lupna sendiri untuk menghadapi konflik dari internal acara maupun dari luar eksternal. Kayak semisal kita membuat acara ini dari awalnya itu pengennya begini. Tapi ternyata ada orang-orang di dalam sebuah struktur kepanitiaan itu yang menginginkan acaranya tuh berjalan seperti ini. Tadinya A, malah geser malah jadi B gitu. Tapi mungkin dengan spekulasi juga bahwasannya orang-orang seperti itu tuh ingin menunjukkan eksistensi diri dia, akan tetapi salah gitu caranya. Nah, menurut Kakak Lupna sendiri gimana? Oke Arif, terima kasih. Ini pertanyaannya lumayan ya. Gimana caranya kita menghadapi sebuah konflik yang dimana mungkin membuat acara yang dari dasarnya kita pengen seperti apa, tapi malah hasil akhirnya seperti
apa gitu, Iya, malah betul banget. berbeda dengan yang kita mau. Dan menurut aku gimana cara kita mengatasinya adalah dengan benar, sebelum itu aku rasa perlu kita gali dulu. Konflik seperti apa sih yang dialamin di dalam kepanitiaan itu? Dan menurut aku dari beberapa kepanitiaan yang aku alamin, tentu dari setiap panitia itu punya yang namanya ekspektasi, punya harapan, punya keinginan gimana caranya mewujudkan acara seperti yang mereka ekspektasikan masing-masing. Seperti yang mereka inginkan, aku pengen acaranya tuh dibikin semewah mungkin. Bahkan ada yang juga berandaikan bahwa gak apa-apa acara ini dilaksanakan secara sesimpel mungkin, tapi yang penting kena gitu ke targetnya. Dan dari beragam harapan, beragam ekspektasi yang panitia itu, memang itu menjadi salah satu tugas gimana caranya. Gak cuma tugas dari ketua pelaksana, gak cuma tugas dari wakil dan tugas lain-lainnya, tapi menurut aku gimana caranya mereka semua di dalam kepanitiaan itu menyatukan satu harapannya dan membentuk fondasi yang kuat. Nah, dari situ menurut aku tentu ya selama di acara berlangsung ada hal-hal yang gak bisa kita kendalikan. Dan dari situ bisa saja membuat acara ya mungkin kita udah satukan satu tujuan, kita pengen acara seperti ini, udah satu suara, udah satu pendapat, tapi secara tidak langsung itu akan mungkin bisa aja dikendalikan oleh hal-hal yang tidak kita ketahui. Dan mungkin sedikit cerita, ketika fase SMA lagi program kerja OSIS MPK, kebetulan pihak-pihak yang tidak bisa kita kendalikan itu adalah petinggi dari Manpat itu sendiri. Wow. Oke, tentunya mungkin Arif juga pernah merasakan Betul. bahwa ketika kita kepanitiaan kita mengajukan sebuah proposal yang berisikan kita tuh Perizinan. bentuk perizinannya mau seperti apa, acaranya mau dibawa seperti apa, dan misalnya kita menemukan konflik bahwa dari pihak petinggi tidak meng-ACC, Ya, tidak memberikan izin mungkin dari lokasi, betul. tujuan, tanggal, bahkan dari sistem kerja itu sendiri, dari sistem program kerja itu sendiri. Dan dari situ yang aku pelajarin untuk memecahkan sebuah problem solving di dalam suatu konflik di dalam panitiaan itu, ya tentu adalah perbaiki yang kita bisa perbaiki dan pahami yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi menurut aku itu adalah salah satu kalimat yang mungkin pernah gitu teman-teman dengar, atau mungkin Arif sendiri pernah dengar kalimat seperti itu. Pernah. Yang dimana ya kita mengalami konflik yang ada di dalam suatu kepanitiaan itu, dan yang kita bisa lakukan adalah mencari solusinya. Bukan fokus hanya ke masalahnya, ini nih gara-gara petinggi nih jadi kayak gini, atau misalnya kayak ini nih gara-gara anggarannya segini nih jadi nggak bisa dilaksanakan. Jangan fokus seperti itu. Tapi di dalam keorganisasian, di dalam kepanitiaan yang kita fokuskan adalah gimana caranya, kita nggak boleh di tanggal segini, ayo kita cari plan di tanggal lain. Kita nggak boleh menggunakan ini. Gimana caranya kita solusikan dengan tanpa menggunakan hal-hal tersebut, kita bisa pakai yang lain. Dan dari solusi-solusi tersebut, itu menurut aku menciptakan suatu pemecahan dari konflik itu. Nah, tapi gimana kalau bentuknya konfliknya itu bukan dari hal-hal yang mungkin ya kita semua nggak tahu, tapi konfliknya itu malah datang dari internal. Dan itu menurut aku yang menjadi sangat PR bagi kita semua para organisatoris, dan tentunya mungkin sampai saat ini masih dan akan selalu ada yang namanya konflik dari internal. Dari internal itu yang aku alamin, bisa saja mungkin ada konflik intrapersonal dari antar orang, atau juga bisa juga dari konflik-konflik yang dimana perbedaan pendapat tidak mau didengar dan semacamnya. Dan itu balik lagi, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena miskomunikasi. Karena menurut aku miskomunikasi mungkin yang dibayangkan orang adalah hanya ya udah sebatas salah informasi aja, sebatas hanya kayak harusnya disampaikannya misalnya di lantai 5, tapi ternyata dilaksanakannya di lantai 1. Mungkin yang itu orang-orang tangkap adalah miskomunikasi. Tapi bagi yang aku tangkap terkait dengan miskomunikasi itu adalah ketika
di antara kita ada yang melupakan tujuan utama kita. Hmm. Di antara kita di kepanitiaan itu ada yang melupakan gimana caranya menjalankan dengan satu sama lain, bukan dengan sendiri. Mungkin ada beberapa karakteristik yang dimana kita bisa lihat bahwa orang ini terlalu vokal, dan secara diam-diam ekspektasi kita terhadap orang itu ya seakan-akan orang ini adalah take over di dalam suatu panitiaannya. Yes. Padahal orang itu mungkin aja hanya berinisiatif. Hmm. Dan dari situ banyak lagi karakter lainnya yang bisa aja kita anggap bahwa oh ada orang yang memang secara rapat rutin, secara menyusun program acara itu sering gak hadir. Tapi kita gak mau tahu kenapa dia bisa gak mau hadir, adakah alasan tertentu, dan dari situ menurut aku bukannya kita harus malah menggali-gali satu persatu ini orang seperti apa, karakternya seperti apa. Tapi menurut aku gimana caranya kita menunjukkan bahwa kepanitiaan ya mau dengan bentuk apapun, mau yang si paling vokal ini kah atau yang si paling yang hilang-hilangan ini kah. Ini balik lagi gimana caranya kita satu sama lain, dan balik lagi gak harus hanya pemimpin yang menjadi penengah, tapi bisa aja di antara kepanitiaan itu ada seseorang atau mungkin ada siapapun itu yang dimana bisa menjadi titik tengah tanpa harus mengharuskan semuanya untuk ikut di dalam kepanitiaan itu. Yes, betul banget Kak. Seperti itu. Maaf ya kalau agak muter-muter ya. Kita sebenarnya tuh cheering aja sih Kak, dan sharing juga kepada teman-teman yang ada di dunia maya. Dan emang bener-bener kita tuh udah bisa ngasih tahu bahwasannya kalau tadi dari pendapat kakak dan juga based on true story-nya kakak ya, itu tuh kita harus bener-bener bekerja sama gitu ya. Kalau semisal purpose-nya yang dari awal itu A, ya harus jangan sampai mendapatkan A. Kalau kita berawal dari B, ya harus kita mendapatkan goal tersebut ya B gitu loh. Nah, tadi kakak udah nyebutin banget ya tips and triknya. Kita harus gimana caranya berkolaborasi. Kita melatih skill komunikasi kita dengan baik. Kita nggak boleh sampai ada yang miskom teman-teman. Apalagi kalau acara ini udah berjalan, udah H-1, apalagi bahkan udah acaranya mungkin. Dan ini bener-bener kita harus bisa antisipasi ya Kak sejak awal. Jangan sampai konflik-konflik ini malah berkepanjangan hingga ke acara itu berlangsung seperti itu. Keren banget sih teman-teman semuanya. Nah, mari kita masuk pertanyaan yang keempat. Di sini kurang lebih pertanyaannya tuh seputar komunikasi tadi itu Kak. Nah, komunikasi itu penting banget. Kita udah sepakat semua ya teman-teman. Komunikasi itu penting banget. Nah, tapi pertanyaannya adalah seberapa pentingkah komunikasi itu di dalam sebuah keorganisasian? Kak. Karena kita tahu bahwasannya komunikasi itu kayak sebatas ngobrol aja kah? Atau sebatas memberikan sebuah informasi terkait orang-orang yang memang memerlukan informasi tersebut agar nanti suatu saat biar nggak miskom. Pertanyaan aku tuh kurang lebih gini Kak. Komunikasi yang lebih spesifik itu cenderung lebih ke arah perlu sekali, tidak perlu, atau di tengah-tengah. Silahkan Kak. Oke. Sebenarnya kalau dari satu kata itu, yaitu komunikasi itu, menurut aku itu adalah satu kata yang sangat krusial di dalam dunia keorganisasian. Dan tentunya komunikasi ini justru bisa aja membawa kita menjadi menjalankan suatu acara dengan baik, dan atau malah sebaliknya, yang dimana komunikasi ini malah menjadikan kita menjerumus ke acara yang kurang baik, seperti itu. Dan dari yang aku alamin, dari yang aku pelajari dan aku pahami, bahwa komunikasi itu tentu gak yang harus selalu dengan ngobrol dengan siapa orang yang paling kita dekat, siapa yang paling sefrekuensi. Dan komunikasi itu gak yang harus kayak gak cuman persoalan tentang mendengar dan ingin didengar. Karena menurut aku komunikasi itu bisa terjalin atau bisa terlaksana kalau di dalam kepanitiaannya itu bisa aja misalnya seperti ini. Misalnya di dalam suatu kepanitiaan ada memang orang-orang yang tadi dia tuh sebenarnya punya ide yang ingin disampaikan, punya pendapat yang ingin disampaikan. Dan ketika diforumkan di dalam rapat rutin, ada beberapa mereka yang mungkin belum berani untuk mencoba
berangkat tangan kasarnya. Belum ada yang berani untuk coba gimana caranya menyampaikan suaranya dengan baik. Dan itu adalah menjadi tugas dari satu sama lain untuk gimana cara kita bisa mendengar suara-suara ide dari program kerja tersebut. Dan dari situ menurut aku ada banyak cara untuk berkomunikasi. Salah satunya adalah dengan bukan dibanyakin rapat rutin gitu kan, tapi lebih ke mungkin ada pendekatan satu sama lain yang mungkin karena bisa aja ide-ide itu muncul ketika lagi ngobrolin hal yang malah gak berkaitan dengan kepanitiaan. Jadi bisa aja mungkin lagi diselingan, malah jadi ngobrol nggak jelas ya jatuhnya ya. Ketika kita rapat malahan itu ngawang-ngawang, apa yang dirapatkan malah nggak sesuai dengan yang seharusnya kita rapatkan ya, seperti itu. Kan menurut aku komunikasi itu juga butuh sisi kemanusiaannya. Maksudnya apa? Secara komunikasi itu yang nggak kayak yang terus mengobrol, nggak yang sampai berjam-jam diadain rapat rutin, nggak yang berjam-jam ngobrolin itu aja. Kan menurut aku kita sebagai manusia dan juga kita yang posisinya masih hanya sebagai pelajar itu perlu dibatasin yang namanya durasi. Dari komunikasi tentu durasi itu sangat berpengaruh. Kayak ya mungkin ini seperti sebenarnya basic aja sih ya. Kayak kalau kita ngobrol sampai berjam-jam gitu ya, dan ngomongin topik yang mungkin bagi beberapa orang ini seru, yaitu mungkin dengan membahas program kerja tersebut. Tapi ada beberapa yang mungkin pikirannya lagi kemana-mana. Mungkin ada yang lagi sibuk urusan di luar dari kepanitiaan itu. Dan juga mungkin ada juga yang menganggap ini adalah kepanitiaan yang bosenin gitu. Kasarnya seperti itu. Banyak ya tentunya. Dan dari situ menurut aku durasi yang paling penting dalam komunikasi. Lalu selanjutnya menurut aku setidaknya ada satu orang yang dimana mengarahkan sebuah komunikasi tersebut, khususnya di dalam keorganisasian itu agar terus berarah. Jadi ketika diadakannya forum, kita coba kemukakan untuk solusi, ide, dan juga untuk menjalankan acara ini gimana caranya, ada satu orang yang dimana fokus. Kalau misalnya di antara kepanitiaannya ada yang misalnya membahasnya udah malah jadi bercanda, dan mungkin bercandanya itu maksudnya jadi yang kayak keluar gitu. Maksudnya kayak jadi ngebahas hal-hal yang malah gak penting dan gak berhubungan, dan itu udah terlalu lama. Menurut aku perlu adanya seseorang yang dimana berinisiatif untuk menyampaikan, yuk kita luruskan lagi obrolan kita. Betul banget. Gitu, karena menurut aku khususnya secara realita ya, dalam sebuah kepanitiaan gak semua orang punya luang waktunya untuk meluangkan dirinya secara penuh untuk menjadi bagian dari program kerja tersebut. Jadi ada yang memang harus on time, mungkin ada di jam-jam terburu-buru, ada di jam-jam yang memang ya mungkin ada orang yang memang santai. Dan menurut aku ya secara ada seseorang atau ada penengah yang dimana menjadikan secara waktu untuk berkomunikasi di dalam kepanitiaan itu ya konsisten. Gitu. Sama ya mungkin yang kedua adalah disiplin. Gak yang harus kayak kaku, kita diskusi dari jam 8 sampai jam 10 ya. Nah berarti selesai dari jam 10 harus selesai, atau dari jam 8 harus selesai. Enggak, karena mungkin bisa aja di dalam situ ada hal-hal yang perlu dibahas lebih dalam lagi. Dan yang keempat menurut aku Ketiga itu adalah obrolan itu ya tentu apalagi di kalangan kita gak mau dong yang kayak bahasannya tuh yang terlalu kayak undang-undang dasar gitu, bahasan yang kayak terlalu sidang gitu dan semacamnya. Dan menurut aku dalam bentuk diskusi atau komunikasi yang ketika di dalam komunikasi itu tujuannya adalah untuk brainstorming, dan menurut aku di situ yang paling penting adalah gimana cara kita menyampaikannya itu dengan hal-hal yang bisa masuk ke dalam diri kita atau bisa masuk ke yang lainnya. Justru harus ada ranahnya tersendiri ya kalau pengen mengungkapin sesuatu. Apalagi tuh kalau kita misalnya rapat yang tadi udah kakak bilang dari jam 8 sampai jam 10, lewat dari 10 tuh harus kelar ya. Kita nggak bisa menaruh hal-hal seperti itu tuh sebagai ketepatan waktu, tapi sejauh mana kualitas dari pembicaraan itu berlangsung, seperti itu ya kayak. Keren banget. Oke, mungkin itu salah satu bentuk dari gimana cara menjalin komunikasi secara formal gitu, atau maksudnya secara untuk membahas terkait dengan
kepanitiaannya atau membahas terkait dengan program kerjanya. Tapi gimana caranya kita menjalin komunikasi dengan antar sesama panitia, satu dengan satu atau satu dengan grup. Menurut aku yang paling penting adalah penyesuaian diri yang cukup baik. Menurut aku komunikasi itu paling penting adalah kepercayaan, trust. Jadi ketika kita sudah mematahkan kepercayaan orang lain, tentu akan sulit untuk membangunnya, apalagi di dalam waktu yang sempit, apalagi di dalam suatu kepanitiaan atau suatu organisasi. Dan menurut aku itu adalah tugas terberat kita untuk menjaga kepercayaan diri kita terhadap orang lain, dan gimana caranya menjaga kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Jadi menurut aku itu sih inti dari komunikasi. Oke, luar biasa banget ya. Jadi jangan sampai orang lain itu trust issue kepada kita ketika kita diberi sebuah amanah, kita diberi sebuah mandat. Jangan sampai kita lost gitu aja teman-teman. Dan kita harus benar-benar tahu gimana prioritas kita tuh dalam sebuah keorganisasian, sebuah acara, dan itu benar-benar harus kita plot-plot dari awal ya Kak ya, seperti itu. Keren banget Kak, luar biasa banget. Nah, sekarang kita mau masuk ke pertanyaan yang kelima. Oke. Di sini kita dari tim Pionir punya sedikit pertanyaan yang mungkin ini dari POV Kakak. Sebenarnya ini banyak banget ketika kita di interview dalam sebuah pekerjaan ataupun dalam ingin melamar sebuah posisi. Gimana cara pembagian waktu yang benar antara tugas tanggung jawab dengan kesepakatan dari event organisasi maupun deadline. Nah, singkatnya tuh gimana sih cara Kakak Kalupna untuk bisa membagi hal-hal tersebut dari tugas, tanggung jawab, dan juga pembagian-pembagian yang berkaitan dengan kesibukan Kakak sehari-hari. Boleh jawab Kak? Oke, baik, terima kasih Arif. Terkait dengan gimana cara aku mengatur waktu atau terkait dengan time management yang aku miliki, dan menurut aku tentu yang perlu kita perhatikan di sini adalah skala prioritas dari diri kita sendiri. Dan tentunya masing-masing orang memiliki skala prioritas yang berbeda, dan itu menyesuaikan dari tujuan diri dia sendiri saat itu dia ingin memfokuskan dirinya ke dalam hal apa, dan dalam jangka panjang ia ingin membentuk dirinya seperti apa. Itu. Dan menurut aku itu adalah hal yang dimana mungkin gak semua orang itu memperhatikan itu. Mungkin hanya beberapa orang, maksudnya kayak mungkin sebagian orang itu menjalankan aktivitasnya ya semaunya dia, menjalankan aktivitas yang dimana ya dia gak yang terlalu memikirkan nanti kedepannya aku akan seperti apa kalau terbiasa dengan seperti ini. Dan di sini prinsip yang aku tanamin itu adalah perubahan-perubahan kecil itu tentu bisa membuat perubahan besar nantinya. Dan kita nggak pernah tahu kapan perubahan besar itu akan datang ke diri kita. Jadi di dalam time management ini, dan juga dari cara menentukan skala prioritas bagi aku sendiri, itu adalah aku cari hal yang dimana dalam jangka panjang itu akan sangat berimpact untuk diri aku, dan juga dari hal apa yang mungkin ini hanya untuk kesenangan diri aku sendiri, hanya untuk hal-hal yang dimana hanya untuk menghibur sementara, dan entah ini akan memperburuk atau berpengaruh dengan masa depan, ya aku harus posisikan itu berada di akhir-akhir. Oke. Nah dari sini, ketika aku sudah menentukan skala prioritas mana yang memang berimpact bagi diri aku dan bagi orang sekitar aku, mana skala prioritas yang justru malah akan memperburuk keadaan diri aku, nggak sesuai dengan tujuan aku mau menjadi seperti apa. Nah dari situ, kedua yang aku lakukan adalah dengan menentukan sepenting apa yang aku lakukan ini untuk orang lain. Nah di dalam time management ini, tentu yang aku lakukan keseharian aku nggak cuman tentang organisasi, dan juga di dalamnya itu tentu aja ada yang namanya ya belajar, bersosialisasi dengan orang lain, quality time dengan keluarga, terus juga ya sepertinya basic sih aku rasa kayak hal-hal yang kita alamin gitu sehari-hari gitu kan. Nah dari situ
secara time management yang aku atur, menurut aku selain dari mengatur kayak dari jam segini sampai jam segini aku harus ngapain, dari jam segini sampai jam segini aku harus ngapain, hari ini aku harus melakukan apa aja, harus kemana aja. Menurut aku yang paling penting dari time management itu adalah justru energy management. Karena menurut aku percuma kita udah mengatur skala prioritas kita sepenting mungkin, serapih mungkin, kita udah membuat, bahkan sampai membuat skrip gimana caranya kita hari ini semua kegiatan itu terlaksana, tapi kita lupa untuk mengatur energi yang kita punya. Dan menurut aku energi dan time management itu sangat-sangat berpengaruh dan harus dibalance satu sama lain. Jadi ketika kita tahu bahwa misalnya besok adalah hari yang akan sangat penuh, hari yang dimana kita akan mengikuti kegiatan ini, itu, dan semacamnya, tentu kita juga harus mempersiapkan energi yang kita punya. Apakah energi itu bentuknya sebenarnya bagi aku nggak yang selalu dengan kesehatan aja, tapi juga energi tentang mental, energi tentang kesiapan isi hati kita, kesiapan tentang pikiran kita, dan juga ya tadi balik lagi juga dengan fisik. Dan menurut aku ya memang secara realita nggak semua kondisi itu kita bisa kontrol. Balik lagi tadi seperti yang kita nggak bisa kontrol atau kita nggak bisa kendalikan kapan kita tiba-tiba entah sakit kah, atau tiba-tiba misalnya diputusin pacar kah, atau misalnya tiba-tiba kena musibah yang kita nggak mau tahu lah. Dan dari situ menurut aku ya apa ya, diantara energy management, time management, dan balik lagi tadi adalah dengan kendalikan yang bisa kita kendalikan dan cari solusi dan kita pahami dari hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan menurut aku ketiga itu yang menjadikan time management aku jadi terarah gitu. Jadi ya kalau kita rasa kasar seperti ini, misalnya kalau kita ngerasa besok itu adalah misalnya kegiatan yang penting bagi kita, misalnya khususnya misalnya di dalam program acara gitu, tapi kita juga tahu secara kondisi mental kita, kita misalnya kayak habis kena omel orang tua gitu misalnya, atau misalnya kita kayak misalnya habis dapet nilai jelek misalnya, dan itu kan bikin mood kita jadi turun. Caranya kita ya bukan dengan mengekspresikannya melalui dengan udah besok mau tiba-tiba ngilang aja, udah besok mau kabur aja, mau malas-malasan aja, mau cari alasan gimana caranya biar nggak ngelaksanain karena mood kita lagi jelek. Bukan seperti itu. Tapi maksudnya adalah oke, wajar kalau kita mungkin mengalami hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan tadi, misalnya seperti dapat omelan dan nilai jelek. Dari hal itu yang kita bisa lakukan adalah dengan mengekspresikannya dengan cara yang baik. Kita alamin dengan mood yang buruk itu. Oke, mungkin di sebelum hari H, di sebelum kegiatan besok, kita bisa melakukan hal yang bikin kita senang dulu, misalnya dengan me time, mungkin kita bisa dengan makan makanan kesukaan kita, nonton kesukaan kita, ya. Balikin mood dulu. Ataupun kalau memang benar-benar nggak bisa untuk kita lakukan hal-hal yang bikin mood dan misalnya mempengaruhi dari hari H itu, maksudnya kayak mau nggak mau hari H itu kita harus tetap jalanin dengan kondisi mood yang buruk. Nah menurut aku ini balik lagi dengan skill-skill lainnya, yaitu dengan gimana kita self-control dan gimana cara kita self-regulation terhadap diri kita sendiri. Dan dari situ nggak harus yang selalu tentang kita nunjukin atau kita mengekspresikan mood kita di hadapan teman-teman lain, karena tentunya mungkin kita mungkin ngerasa hari ini kita kemarin kita ngerasain berat banget hari-harinya, tapi bisa aja mungkin teman yang lainnya, panitia yang lainnya justru malah mengalami hal-hal yang malah lebih buruk lagi. Dan tapi karena dia sudah memahami gimana caranya menjaga self-regulation dengan baik, gimana caranya dia bisa mengontrol dirinya dengan baik, dan akhirnya dia tetap menjalankan program acaranya tanpa harus menunjukkan sisi negatifnya itu. Seperti itu. Luar biasa banget. Bener banget Kak, apalagi tentang kita membahas tentang keprioritasan ya. Kita tuh harus bisa nentuin tuh yang tadi awal-awal Kakak bilang, nentuin dulu mana yang bener-bener harus bisa berpotensi besar untuk kehidupan kita yang akan ada di masa depan. Apalagi kalau kita ngomongin tentang membangun diri ya Kak, dari sekarang ya Kakak udah bilang juga bahwasannya kalau emang
ya nggak mood, cari mood dulu. Kalau emang mau sendiri ya me time dulu. Intinya apa? Intinya adalah ketika kita mau melakukan hal tersebut, kita harus bisa memaksimalkan diri kita gitu loh. Kita harus bisa mencetuskan apa yang memang harus kita ranahkan sedari awal gitu loh teman-teman. Luar biasa banget. Nah, maka dari itu, itulah tadi pertanyaan yang kelima. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan yang keenam. Mungkin ini sedikit berkaitan juga sama Kak Lubna sendiri ya. Dan ini tuh salah satu pertanyaan yang mungkin bisa dibilang apa sudut pandang lagi nih Kak? Apa sih sebenarnya yang dari Kakak dari tadi tuh punya apa ya? Intinya tuh punya skill yang paling menonjol, skill yang bisa dibawa kemana-mana nih Kak. Kakak pede dengan skill tersebut gitu loh. Nah, menurut Kakak sendiri apa tuh skill yang menurut Kakak paling signature-nya? Dan apakah Kakak merasa unggul dibandingkan skill-skill lain yang Kakak punya? Boleh silakan. Oke Arif, terkait dengan skill yang aku punya dan aku rasa ini tuh kayak signature-nya diri aku gitu. Tentu dengan pengalaman yang mungkin gak sebanding gitu dengan orang-orang yang pengalamannya benar banyak banget dan mungkin aku hanya sebagian aja. Tapi dari hal-hal kecil itu pun yang bisa aku dapatkan dan aku rasa aku pede dengan hal ini adalah problem solving under pressure. Wow. Maksudnya apa? Ketika kita di dalam kondisi yang memberikan kita tekanan sedalam mungkin, setekan mungkin, disitulah justru menurut aku dari pengalaman yang aku alamin, dari pemahaman yang aku dapatkan juga, aku entah kenapa tuh aku merasa dengan problem solving yang aku punya bisa dibilang juga cepat. Dan maksudnya itu seperti apa? Cepat itu bukan dalam waktu durasi aja, tapi di sini dengan segala pengalaman yang memberikan aku tekanan, dengan segala keunikannya, dari situ aku belajar bahwa menyelesaikan masalah dan menentukan keputusan itu adalah salah satu keunggulan yang aku miliki. Dan tapi balik lagi, tentu teman-teman lain mungkin juga termasuk Arif juga memiliki problem solving yang lebih bagus lagi dan teman-teman lainnya. Tapi dari yang aku banggakan untuk saat ini seperti itu. Lalu yang kedua adalah melatih dengan intonasi atau melatih dengan cara aku berkomunikasi dengan verbal. Maksudnya itu seperti apa? Ya mungkin hanya sebatas kayak nada bicara dan semacamnya. Dan kebetulan juga pengalaman aku diwarnai juga dengan menjadi master of ceremony, menjadi moderator dan semacamnya. Dan menurut aku itu yang menjadikan aku bahwa komunikasi itu nggak cuma tentang oke, kita punya ide, ayo kita sampaikan, tapi tentang bagaimana cara kita menyampaikannya dan bagaimana cara kita mau mengklasifikasikan apa yang kita sampaikan dengan baik dan benar. Dan menurut aku itu adalah salah satu hal yang aku pengen perdalam lagi, mungkin khususnya di bidang Master of Ceremony atau mungkin semacam host kayak mungkin Mas Arif yang lagi lakukan sekarang. Itu juga udah luar biasa banget. Ini juga udah luar biasa guys, udah expert malah. Dan dari situ sih menurut aku itu skill yang bisa aku rasa aku mau fokuskan nih di bidang situ. Oke. Kayak gitu. Jadi selain tadi aku tangkap itu adalah problem solving, kakak tuh juga pengen skill komunikasi kakak tuh diasah lebih baik lagi ya dalam sebuah keorganisasian ataupun dalam sebuah acara. Dimana juga kita tahu ya teman-teman, mengajar adalah bagian dari belajar gitu ya kak. Dan memang Kak Lubna ini sendiri punya banyak experience di hal-hal tersebut itu karena dia mencoba memulai sedari awal teman-teman semuanya. Nah, karena kita akan masuk ke sesi pertanyaan yang terakhir nih kak, kira-kira kakak bisa nebak kak, pertanyaannya apa? Apa tuh? Oke, karena kita sama-sama penasaran, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Sebenarnya dari semua rangkaian cerita kakak dari awal hingga sampai akhir, sampai detik ini, kakak menjadi seseorang yang memang mempunyai dampak besar dalam sebuah acara, dalam sebuah kestrukturan acara tersebut, ataupun itu dari organisasi, entah itu dari sebuah komunitas, ataupun hal-hal yang berdampak memang untuk meluruskan tujuan dari sebuah acara itu berlangsung. Nah, yang kita ingin tanyakan kak,
ada nggak sih sosok atau seseorang yang menemani kakak di balik layar, seperti kayak support sistemnya gitu kak, selama menjalani kepanitiaan atau karir kakak dalam keorganisasian? Silakan Oke. kak. Terima kasih Arif. Wah lumayan ini pertanyaannya lumayan deep ya. Maksudnya memikirkan siapa sih sosok yang selama ini udah nemenin aku, ngebantu aku, ngesupport aku dalam menjalankan hari-harinya aku, dan khususnya mungkin di bidang keorganisasian. Oke, sebelumnya juga aku pengen sharing sedikit aja nih Arif, terkait dengan sebenarnya juga keorganisasian atau hal-hal yang saat ini lagi aku ingin fokuskan. Jadi ini mungkin agak sedikit berlinear atau mungkin sangat linear gitu dengan jurusan yang aku lagi naungin sekarang, yaitu jurusan psikologi. Nah dari situ yang aku ingin capai dengan aku mengikuti beragam kepanitiaan, beragam organisasi, beragam komunitas, khususnya tadi yang aku ikutin baru-baru ini yaitu Negeri Kami, lalu juga ada Jiwa Insan. Dan dari situ yang aku ingin dalemin adalah bagaimana caranya dengan diri aku sendiri, dan aku yakin pada diri aku sendiri aku bisa nge-share sesuatu yang walaupun secetek mungkin aku bisa share ke orang-orang di sekitar aku. Maksudnya di orang-orang sekitar aku tuh bukan yang di alamat rumah aku aja, bukan yang cuman di sekitar kuliah aku aja, tapi orang-orang yang memang aku tuju, bahwa setidaknya aku bisa share cerita aku bisa share aku tuh tahu apa, dan aku juga pengen bahwa mereka tuh tahu gitu loh terkait dengan mungkin kayak terkait tentang tadi kayak tentang self regulation, terkait dengan gimana caranya kita kontrol diri, gimana caranya kita kenal gitu dengan dunia-dunia yang dimana itu penting untuk diri kita, yang mungkin kayak berkaitan dengan mental, berkaitan dengan keseharian. Dan juga dari situ tentunya di balik itu di balik situ aku sudah melihat bahwa itu adalah hal yang ternyata aku inginkan dari dulu, dari sebelum aku mulai memasuk dunia itu tentu aku inginin. Dan aku ngerasa tentu mayoritas di antara kita pasti pengen juga gitu melakukan hal yang berimpact untuk orang lain. Betul. Bermanfaat untuk orang lain. Jadi mungkin aku izin luruskan ya. Jadi subsistem kakak yang ada di balik layar dari perjalanan kakak yang panjang itu adalah orang-orang terdekat kakak. Boleh dirinciin nggak itu? Kayak siapa, ataukah orang tuanya kakak? Boleh kak? Oke. Bagi orang yang aku rasa ini sangat berimpact, dan juga mungkin tadi nyambung juga dengan kasarnya tuh memberikan edukasi gitu atau memberikan ilmu. Ini juga cocok dengan motivasi, dengan seseorang yang aku jadikan figur, yaitu tentunya mamaku sendiri. Mamanya. Oke. Dan kenapa sih aku menjadikan sosok mama aku sebagai sosok figur? Dan dari situ sebenarnya secara profesi ya, mamaku itu adalah seorang guru TK. Yang mungkin bagi sebagian orang menganggap guru TK itu adalah profesi yang receh, profesi yang hanya bisa yang bisa dilakukan oleh semua orang tanpa harus menggali ilmu lebih dalam, yang bisa dilakukan orang tanpa harus berpendidikan selama bertahun-tahun, dan itu adalah pekerjaan yang menjadi skala prioritas terakhir. Itu kata sebagian orang. Tapi bagi aku, dengan mama aku berprofesi sebagai guru TK, itu menjadi landasan aku bahwa di dalam guru TK, mungkin ini bisa dikaitkan sedikit ya dengan kepanitiaan tadi. Di balik event. Jadi di balik profesi guru TK ini, seorang guru tuh harus benar-benar memahami dari karakteristik dari dari siswa-siswanya, dari anak didiknya. Dia juga harus memahami dirinya sendiri, bagaimana mengajarkan anak-anaknya, dan dari situ banyak hal-hal yang bisa kita ambil, dan gak semua profesi itu bisa dapatkan dari profesi guru TK ini. Nah dari situ aku banyak belajar bahwa gimana caranya kita berimpact dengan ke orang lain, walaupun hal sekecil biji pun itu kita bisa share loh ke orang lain. Sama halnya dengan sosok figur yang mama aku berikan, dan juga tadi terkait dengan problem solving under pressure, yang dimana ketika aku kilas balik terkait dengan perjalanan yang mama aku hadapin,
tentu lumayan berat bagi aku, seperti misalnya kehilangan suaminya, terus juga mengalami dengan anggapan orang-orang tentang dirinya, lalu juga hari-hari yang dia lewatin. Itu menurut aku itu Oke. sangat-sangat menginspirasi diri aku, dan hingga akhirnya menjadikan diri aku sebagai anaknya, yaitu menjadi Lupna yang saat ini ada di sini. Seperti itu. Oke, luar biasa banget Kak. Boleh dong teman-teman minta tepuk tangannya dulu buat Kak Lupna, luar biasa banget. Terima kasih banyak Kak udah datang di podcast Warung Pionir ini. Nah, maka dari itu karena ini udah di sesi akhir dari podcast, aku izin melampirkan beberapa kesimpulan yang yang dari tadi udah kita taking note juga ya, mungkin dari teman-teman yang ada di rumah. Nah, ada beberapa kesimpulan yang aku tangkap Kak selama kita menjalani podcast ini, yaitu beberapa hal tentang kerelatifan kakak dari masa SMP ke SMA itu kayak masa transisi di mana kakak itu berubah seolah-olah yang tadinya introvert nggak tahu apa-apa kemudian berkembang hingga menjadi saat ini seperti sekarang seperti itu. Dan juga jangan malu-malu ya Kak, jangan malu-malu menunjukkan eksistensi diri kalian dengan apa? Dengan belajar, dengan mengasah skill, dan tentunya menjadi bagian, ikut serta dari sebuah keorganisasian ataupun kepanitiaan. Mungkin nggak serta-merta tentang keorganisasian aja ya Kak, yang penting kita tuh harus bisa berstruktur dengan baik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah tentang memperbaiki dalam artian apa? Dalam artian kita mampu untuk berkolaborasi serta berkomunikasi dengan baik. Menciptakan ruang lingkup yang bisa kita dapat lanjutkan, kita bisa dapat sentuh itu semuanya dengan baik karena semua hal yang memang itu didasarkan pada kebersamaan itu bisa menjadi contoh awal untuk untuk menjalankan tujuan yang baru seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang keempat, kita tentunya dengan karakteristik yang berbeda dari semua orang-orang yang berbeda, kita tuh harus menyatu padukan. Ketika kita dalam sebuah acara, kita tuh harus bisa saling merangkul teman-teman kita semua untuk saling apa? Tidak boleh menghujat, tidak boleh menjatuhkan satu sama lain, yang itu pun berasal dari segi konflik internal maupun eksternal seperti itu. Kemudian yang kelima, kita membahas tentang energy management dan juga self improvement nih teman-teman. Kenapa sih kita harus kayak gini? Kak, karena ya emang itu adalah dasar dari sebuah ruang keharmonisasian di lingkup kepanitiaan. Nggak cuma lingkup kepanitiaan aja teman-teman, tapi kita perlu untuk self educate diri kita bahwasannya itu adalah ranah yang paling basic seperti itu. Masuk yang keenam, di sini ada pembagian prioritas yang seperti kakak tadi jelaskan bahwasannya kita tuh bisa berpotensi secara menyeluruh, secara 100% apabila kita tahu purpose kita awalnya tuh gimana gitu kan Kak. Nah maka dari itu tentukan purpose kalian dari sekarang dan jangan lupa untuk taking notes dari awal seperti itu. Dan yang terakhir kita membahas tentang problem solving. Problem solving ini tentunya adalah skill khususnya Kak Lupna ya. Mungkin teman-teman di luar mempunyai skill yang lebih menonjol kayak communication, brainstorming, dan itu benar-benar harus teman-teman punyai. Entah itu dari satu ataupun dua hal tersebut kayak gitu. Nah, terima kasih sekali lagi Kak Lupna udah datang di podcast Pionir Muda UIN Jakarta. Kita bener-bener hari ini dapat materi dari kakak yang super insightful banget teman-teman. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Lupna udah berkenan nih jadi guest star kita di Warung Pionir kali ini. Nah semoga cerita dan pengalaman kakak juga dan saran-saran kakak itu bermanfaat dan menghibur bagi pendengar setia Warung Pionir dimanapun kalian berada. Jika kalian masih ada yang ditanyakan seputar penasaran nih tentang apa aja sih yang dilakuin sama Kak Lupna, boleh dicek aja nih di di sebelah sini aja ya. Ini akun IG-nya Kak Lupna dan semisal teman-teman mau bertanya terkait episode selanjutnya dan penasaran sebenarnya Warung Pionir ini apa aja, boleh langsung aja di sebelah sini. Samperin aja teman-teman. Terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya, kepada rekan-rekan panitia dan juga tentunya Kak Lupna sebagai guest star kita pada hari ini. And our amazing guest star Kak Lupna. Terima kasih. So see you in the next video. See you guys. Oke.